Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita baru saja merayakan HUT Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Baru kita merayakannya dengan sukacita. Seluruh rakyat Indonesia dari berbagai macam lapisan masyarakat, dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa, merayakannya dengan penuh sukacita. Antusias, luar biasa, penuh ucapan syukur. Karena Indonesia sudah merdeka sampai dengan usia yang ke-79 tahun. Dan Indonesia tetap ada, tetap utuh. Tapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika melihat kondisi ekonomi bangsa ini, kita masih dalam kondisi baik. Walaupun di depan akan ada tekanan ekonomi yang besar, tapi saya yakin dan percaya Tuhan berdaulat tetap memberkati Indonesia. Tapi jika kita melihat kondisi politik di Indonesia, demokrasi di Indonesia, saya berani katakan bahwa sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak kejahatan dilakukan oleh bangsa ini di hadapan Tuhan. Seolah-olah kita lupa bahwa manusia hidup itu hanya sementara saja. Jabatan itu juga hanya sementara saja. Akan tiba masanya seorang pejabat berhenti menjabat, jabatan apapun itu. Bahkan hidup kita pun hanya sementara, tidak ada yang bernilai kekal. Tapi mengapa begitu banyak orang berusaha penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan keinginan, mencoba melakukan segala hal yang dianggapnya baik, tapi jahat di mata Tuhan, sehingga Indonesia dilanda dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Kita lupa bahwa Indonesia itu berketuhanan yang Maha Esa, berkerakyatan, berpersatuan, berhikmat permusyawaratan, dan juga berkeadilan sosial. Tapi banyak pemimpin di bangsa ini lupa akan hal itu. Bahkan Tuhan pun sudah tidak dianggap, sehingga hari-hari ini korupsi, kolusi, dan nepotisme begitu merajalela di bangsa ini. Apakah kita berani katakan Indonesia baik-baik saja? Saya berani katakan tidak. Bahkan saya jujur cukup sedih sebagai putra NKRI, putra Ibu Pertiwi, yang lahir dari seorang bapak yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, dari seorang kakek yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, bahkan mati ditembak oleh Belanda. Saya sedih. Kenapa sedih? Karena ada imigran-imigran dari negara Timur Tengah yang mengaku berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, membolak-balikkan sejarah, memutar-mutar sejarah, dan mencoba mereka ulang sejarah sesuai dengan keinginan kelompok mereka. Tapi yang anehnya bagi saya, rakyat Indonesia banyak yang diam dengan keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan demokrasi bangsa ini. Dan diam di saat ada orang-orang imigran dari Timur Tengah yang coba-coba mengaku sebagai orang penting, orang hebat, pemilik surga, dan coba menulis ulang sejarah bangsa kita. Diam. Saya mau katakan ini bukan lagi saatnya diam, tapi mari kita berbicara, mari kita bersuara, mari kita berjuang. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sama dengan kita menjadi warga negara yang pasif akan mati bangsa ini. Kita harus proaktif memperjuangkan gotong royong, kesatuan, persatuan, dan Pancasila itu harus di dada kita, dan kita harus mengimaninya dan mengamalkannya. Terkhusus orang Kristen di bangsaku, firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 20, firman Tuhan berkata begini, tolong simak baik-baik. Ini adalah rangkaian doa daripada Daniel yang begitu diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan. Kitab Daniel pasal 9:20 berkata begini, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Amin. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus berpikir seperti Daniel, sebagai umat percaya, sebagai imam-imam Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat tebusan milik kepunyaan Tuhan yang hidup di bangsa ini.
yang mengaku mencintai bangsa ini, kita harus berdoa seperti Daniel. Kita harus berkata di saat kita berbicara dan berdoa untuk mengaku dosa kita dan dosa bangsa kita yang begitu banyak, bangsa Indonesia, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan semuanya, maka kita harus percaya bahwa Tuhan mendengar dan sanggup mengubahkan bangsa kita, sehingga shalom dan lawatan terjadi atas bangsa kita. Jadi mari kita terus berdoa mengaku dosa dan pelanggaran kita, tapi juga mari kita berdoa untuk bangsa kita. Dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran bangsa ini mari kita juga bawa ke hadapan Tuhan, sehingga Tuhan boleh mendengar seruan kita, dan Tuhan boleh menjawab dengan berperkara atas bangsa ini. Biarlah kiranya hujan, lawatan hujan, pertobatan terjadi di bangsa ini. Kuasa Tuhan dinyatakan, pemimpin-pemimpin yang zolim, pemimpin-pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang kufur, pemimpin-pemimpin yang penuh hawa nafsu, boleh dilawat Tuhan. Atau jika Tuhan berkenan melawatnya, pasti akan terjadi keajaiban dan pertobatan. Jikapun Tuhan tidak berkenan melawatnya untuk pertobatan dan keajaiban, Tuhan melawatnya untuk menyatakan kuasa Tuhan, untuk memberikan penghukuman kepada pemimpin-pemimpin yang zolim, yang penuh dengan kufur dan hawa nafsu. Sehingga pemimpin-pemimpin bangsa ini akan tahu bahwa ada Tuhan yang maha kuasa, ada Tuhan yang berdaulat penuh atas bangsa ini, ada Tuhan sebagai penguasa atas bangsa ini, sehingga bangsa ini terselamatkan. Mari kita bersama-sama melihat Ibu Pertiwi kita sedang sedih, seperti lagu yang berkata, kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Ya, Ibu Pertiwi sedang bersusah hati karena bangsa yang dilahirkannya oleh anugerah Tuhan Yang Maha Esa itu sedang tidak baik-baik saja, sedang sakit, sedang dirusakkan oleh kelompok dan golongan tertentu, sedang coba dikuasai. Demokrasi yang adalah milik hak rakyat tidak lagi dihormati, tapi dimanipulasi. Nah, terus bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Orang Kristen harus berdoa. Pendeta, gembala, imam Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua harus berdoa. Berdoa memohon ampun atas dosa pelanggaran kita, dan juga berdoa memohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran bangsa Indonesia di hadapan Tuhan, sehingga belas kasih Tuhan melawat bangsa Indonesia, sehingga Indonesia aman. Dan jangan lagi biarkan segala sesuatu yang salah itu. Tidak ada lagi yang salah yang boleh dibiarkan. Yang salah harus dihabisi, yang salah harus ditegur, yang salah harus diingatkan. Sehingga tidak ada lagi kesalahan yang boleh tinggal di bangsa ini. Yang ada adalah kasih dan kebenaran. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita berjuang untuk itu. Dan jika ada imigran-imigran yang sudah numpang hidup di bangsa kita, sudah makan enak di bangsa kita, coba berusaha untuk memutar balik, memelintir-melintir sejarah bangsa kita. Kita pun gak boleh diam. Mari kita menyatakan diri sebagai putra-putri Ibu Pertiwi, pewaris negeri ini, untuk mengingatkan mereka, menegur mereka. Jangan diam, karena ini milik kita. Indonesia milik kita. Sampai dengan Indonesia boleh menjadi gemah ripah loh Jinawi dalam anugerah daripada Tuhan. Semua imigran hanya numpang di bangsa ini. Semua imigran bukan putra-putri Ibu Pertiwi. Darah mereka merah, tapi tidak ada unsur putihnya. Kalau kita, merah darahku, putih tulangku. Karena kita putra-putri Ibu Pertiwi. Kita semua pemilik bangsa ini. Dari Aceh sampai dengan Merauke, dari Sangihe sampai dengan Kota Laut, kita adalah putra-putri Ibu Pertiwi, saudara. Kita pemilik bangsa ini. Jadi jangan biarkan imigran-imigran dari belahan dunia manapun yang berperilaku sok hebat, sok berkuasa, memutar balik, merusakkan sejarah bangsa ini. Karena sejarah bangsa ini telah ditulis oleh darah dan air mata para pejuang-pejuang, para pendahulu-pendahulu, para pemimpin-pemimpin bangsa kita di masa lalu.
oleh bapak saya yang berjuang, oleh kakek saya yang mati ditembak oleh Belanda dalam perjuangannya. Saya punya kakek Kiai Muhammad Ngali, ada laskarnya yang berjuang waktu itu, ada santri yang berjuang waktu itu untuk apa? Untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu. Indonesia harus bersatu. Dari Sabang sampai Merauke harus bersatu. Dari Sangihe sampai Kota Laut harus bersatu. Membawa shalom, membawa lawatan, membawa damai bagi bangsa ini. Jangan izinkan siapapun merusak demokrasi, merusak tatanan, merusak gotong royong, merusak kebinekaan di bangsa kita Indonesia. Berpendapat boleh, berpendapat wajar dalam perbedaan. Kalaupun ada yang perbedaan dalam berpendapat, ketidakselarasan dalam berpendapat, itu hal yang wajar, normal. Tapi bukan itu yang akan merusak bangsa kita, tidak. Tapi kita semakin kuat, kita semakin kokoh, kita semakin diberkati. Amin. Di dalam anugerah Tuhan itu kita percaya. Di saat kita mau terus menyuarakan dan menyatakan kasih dan kebenaran, maka Tuhan akan membelanya. Dan biarlah kasih dan kebenaran yang kita nyatakan berbuah baik, dan hujan lawatan, hujan pertobatan terjadi di bangsa kita. Indonesia tetap aman, Indonesia terus bangkit, Indonesia terus maju. Segala roh korupsi, kolusi, nepotisme dihancurkan, dimusnahkan dari bangsa ini. Bahkan roh tipu daya dihancurkan dari bangsa ini. Tapi yang ada adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman yang pertama dan terutama di bangsa ini. Untuk bangsa ini menjadi kuat di dalam anugerah Tuhan. Mari kita satukan hati, kita terus berdoa, kita bergerak. Sebentar, jika kami pun akan bergerak pergi memberikan Injil bersama tim, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sertai. Kita dimampukan oleh anugerahnya. Amin. Jadi, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat dan kemurahan. Ini bangsa kami, Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami tidak banyak berkumpul, tapi kami percaya kami dapat mengumpulkannya untuk semakin banyak. Dan kami rindu pertolongan terjadi, berkat-Mu tercurah melawat Indonesia. Hujan lawatan, hujan pertobatan terjadi atas Indonesia. Dan Indonesia baru penuh dengan kemuliaan yang daripada Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.